Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Terima kasih Anda masih terus mengikuti channel ini, yaitu Surabaya Minds Management Channel. Jumpa dengan saya, Kusnul Nurmanto. Dalam video ini akan kita bahas tentang biografi dan pemikiran Thomas Kuhn. Anda tentu penasaran dan ingin tahu lebih jauh tentang biografi dan pemikiran Thomas Kuhn tersebut. Simak video ini. Untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan sangat bermanfaat bagi Anda, tonton video ini hingga akhir. Thomas S. Kuhn lahir pada tanggal 18 Juli 1922 di Ohio, Amerika Serikat. Pada tahun 1949, ia memperoleh gelar PhD dalam bidang fisika di Harvard University. Di tempat yang sama, ia kemudian bekerja sebagai asisten dosen dalam bidang pendidikan umum dan sejarah ilmu. Pada tahun 1956, Kuhn menerima tawaran dari Universitas California di Berkeley untuk belajar, untuk bekerja sebagai dosen dalam bidang sejarah sains. Tahun 1964 ia mendapat anugerah gelar guru besar atau profesor dari Princeton University dalam bidang filsafat dan sejarah sains. Selanjutnya pada tahun 1983 ia dianugerahi gelar profesor untuk kesekian kalinya, kali ini dari Massachusetts Institute of University. Thomas Kuhn menderita penyakit kanker selama beberapa tahun di akhir masa hidupnya, yang akhirnya meninggal dunia pada hari Senin 17 Juni 1996 dalam usia 73 tahun. Karya Kuhn yang paling terkenal dan banyak mendapat sambutan dari para ilmuwan adalah buku The Structure of Scientific Revolution, terbit pada tahun 1962 oleh University of Chicago Press. Buku ini terjual lebih dari 1 juta kopi dalam 16 bahasa. Fokus pemikiran Kuhn memang menentang pendapat golongan realis yang mengatakan bahwa fisika sains dalam sejarahnya berkembang melalui pengumpulan fakta bebas konteks. Sebaliknya, ia menyatakan bahwa perkembangan sains berlaku melalui apa yang disebut paradigma ilmu. Menurut Kuhn, paradigma ilmu ialah suatu kerangka teoritis atau suatu cara memandang dan memahami alam yang telah digunakan oleh sekelompok ilmuwan sebagai pandangan dunia atau world view-nya. Paradigma ilmu berfungsi sebagai lensa yang melaluinya ilmuwan dapat mengamati dan memahami masalah-masalah ilmiah dalam bidang masing-masing dan jawaban-jawaban ilmiah terhadap masalah-masalah tersebut. Paradigma ilmu dapat dianggap sebagai suatu skema kognitif yang dimiliki bersama. Sebagaimana skema kognitif itu memberi kita sebagai individu, yaitu suatu cara untuk mengerti alam sekeliling, maka suatu paradigma ilmu memberi sekumpulan
ilmuwan itu suatu cara memahami alam ilmiah. Bila seorang ilmuwan memperhatikan suatu fenomena dan menafsirkan apa makna pemerhatiannya itu, ilmuwan itu menggunakan suatu paradigma ilmu untuk memberi makna bagi perhatiannya tersebut. Kuhn menamakan sekumpulan ilmuwan yang telah memilih pandangan bersama tentang alam, yakni paradigma ilmu bersama, sebagai suatu komunitas ilmiah. Istilah komunitas ilmiah bukan berarti sekumpulan ilmuwan yang bekerja dalam satu tempat. Suatu komunitas ilmiah yang memiliki suatu paradigma bersama tentang alam ilmiah, memiliki kesamaan bahasa, nilai-nilai, asumsi-asumsi, tujuan-tujuan, norma-norma, dan kepercayaan-kepercayaan. Kuhn tidak memberikan definisi yang formal dan eksak tentang istilah paradigm atau paradigma ini, meskipun istilah merupakan kunci dalam pandangannya tentang ilmu. Paradigm menurut Kuhn mencakup hal sebagai berikut. Pertama, model yang menyebarkannya. Muncul sejumlah tradisi penelitian ilmiah tertentu yang terpadu koheren. Kedua, pencapaian hasil-hasil ilmiah yang diakui secara universal yang untuk masa tertentu menawarkan model, masalah, dan solusi-solusi komunitas ilmiah tertentu. Ketiga, merupakan pendekatan pandangan dunia, yakni cara memandang dunia dengan kacamata yang disediakan oleh cabang ilmu tertentu. Keempat, tradisi atas sejumlah teori dan teknik khusus yang sesuai bagi pemecahan masalah-masalah penelitian. Kelima, perpaduan teori dan metode yang bersama-sama mewujudkan suatu yang mendekati sesuatu pandangan dunia. Keenam, matrik disipliner, yakni keseluruhan konstelasi sejumlah keyakinan, generasi simbolik, model, nilai, komitmen, teknik, dan eksemplar yang dianut dan mempersatukan para anggota komunitas ilmiah tertentu. Ketujuh, eksemplar, yakni penyelesaian solusi teka-teki atau masalah ilmiah yang digunakan sebagai model atau contoh yang dapat menggantikan aturan eksplisit, landasan untuk solusi teka-teki lainnya dari ilmu normal. Jadi dengan penggunaan istilah paradigm itu, Kuhn hendak menunjuk pada sejumlah contoh praktek ilmiah aktual yang diterima atau diakui dalam lingkungan komunitas ilmiah, menyajikan model-model yang berdasarkan timbulnya tradisi ilmiah yang terpadu atau koheren. Contoh praktek ilmiah itu mencakup detail, teori, penerapan, dan instrumentasi. Dengan demikian, para ilmuwan yang penelitiannya didasarkan pada paradigma yang sama, pada dasarnya terkait pada aturan dan standar yang sama dalam mengemban ilmunya. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa
paradigma itu adalah cara pandang atau kerangka berpikir yang didasarkan fakta atau gejala diinterpretasi dan dipahami. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Tentu Anda suka, silakan tombol like, subscribe, share, dan comment. Dengan mensubscribe channel ini, Anda akan banyak memperoleh keuntungan. Di antaranya, Anda akan mendapatkan notifikasi yang paling awal saat kami mengupload video berikutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.